صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang tauhid dalam ibadah, di mana tauhid ini merupakan salah satu tauhid yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di tauhid ini akan tercermin bagaimana hubungan erat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita tentang tauhid dalam ibadah. Dengan surah Fatihah kita ingin menyebutkan argumentasi kenapa kita harus beribadah kepada Allah saja. Kalau kita mengurutkan ayat-ayat surat Al-Fatihah, kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawali surat Al-Fatihah dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesempurnaan dirinya, barulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah. Kepada siapa kita beribadah? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu wahai Tuhanku kami beribadah. Kalau kita amati daripada susunan surat Al-Fatihah, maka kita bisa memahami tentang argumentasi tauhid dalam ibadah. Di ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai sifat. Allah itu pemilik hari akhirat. Allah itu pengatur alam semesta. Allah itu adalah sumber keindahan sehingga pujian hanya miliknya. Ketika kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat sempurna ini, barulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, wahai hambaku, ketahuilah karena diriku sebagai Tuhanmu adalah Tuhan yang maha sempurna, maka hanya kepadakulah kalian menyembah. Yang namanya menyembah itu berarti kita sedang mengakui tentang kehinaan diri. Kehinaan diri itu adalah satu hakikat yang kita dapati dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan zat yang kita sembah. Karena hakikat ibadah adalah pengakuan kehinaan diri kita, maka tidak ada zat yang lebih layak kita sembah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hina adalah ketiadaan. Ketika hina itu ketiadaan, maka hal ini harus kembali kepada sesuatu yang ada, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hina itu sifat negatif. Ketika sifat negatif ini ingin menjadi positif, sifat ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak memiliki uang, maka kita harus kembali kepada orang yang kaya, baru kita mendapatkan uang. Ini adalah penjelasan tentang tauhid dalam ibadah.
Artinya ibadah adalah satu pengakuan rendahnya diri kita di hadapan Tuhan yang memiliki kesempurnaan tanpa batas. Kemudian muncul pertanyaan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menyembah dirinya dan tidak boleh menyembah kepada selainnya, tapi kenapa kita mendapatkan dalam suatu ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat dan iblis untuk menyembah dan sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ayatnya seperti ini. Wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada para malaikat untuk sujud, untuk merendah di hadapan Nabiullah Adam alaihissalam. Pertanyaan, kalau seandainya Allah sendiri mewajibkan kita untuk taat kepadanya, untuk menyembah kepadanya, untuk bertauhid dalam ibadah, tapi kenapa Allah sendiri yang menyuruh beribadah kepada yang lain? Berarti antara perintah Allah dan apa yang Allah perintahkan kepada malaikat bertentangan. Ini adalah pertanyaan yang akan muncul ketika kita menggandengkan antara ayat yang mewajibkan kita bertauhid dalam ibadah dan ayat yang telah kita sebutkan, dan hal ini perlu jawaban yang benar, yang tepat supaya kita tidak bingung. Ayat yang tadi kita baca yang berkaitan dengan sujudnya para malaikat, kita harus memahami sujud ini bukanlah sujud dalam rangka beribadah. Sujud ini memiliki arti bahwa malaikat itu mengakui bahwa Nabi Adam itu adalah Nabi yang mulia. Jadi bukan dalam rangka malaikat itu mengakui Nabi Adam itu memiliki sifat ketuhanan, bukan. Makanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana kondisi yang ada dalam Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Wa kharru lahu sujada. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam melihat ada berbagai sesuatu yang sujud kepadanya. Dan dijelaskan bahwa mimpi itu menunjukkan bahwa kelak saudara-saudaramu akan sujud kepadamu, termasuk ayahmu. Kata sujada di sini tidak memiliki arti bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam beserta ayah beliau itu mengakui bahwa Nabi Yusuf memiliki sifat ketuhanan, bukan. Tapi mereka mengakui bahwa Nabi Yusuf adalah sosok yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dan kemuliaan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mereka sujud dan menghormati Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dzalikumullah rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini dengan jelas mengatakan, karena Allah adalah pencipta kalian, maka kalian harus beribadah kepadanya, harus menyembahnya. Jadi arti ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita menghinakan diri di hadapan zat yang memiliki sifat ketuhanan, dan salah satunya adalah sifat pencipta, dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada sebagian orang mengatakan bahwa ketika kita mencium kuburan Nabi, kita mengambil berkah bahwa praktek ini adalah praktek kesyirikan, maka hal ini merupakan hal yang salah dan batil. Kenapa? Karena ketika kita mencium kuburan Nabi
mengambil berkah dari manusia-manusia suci, kita tidak meyakini bahwa mereka adalah Tuhan, tidak. Kita tidak meyakini bahwa mereka memiliki sifat Tuhan, tidak. Artinya kita masih dalam koridor muwahhid. Kita mencium kuburan Nabi, kita berziarah kepada beliau itu karena kita mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang suci. Lah kalau kita ingin menuju kepada Allah, maka kita terus melewati manusia-manusia suci, karena mereka lah yang menjadi wasilah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mencari wasilah. Fabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kita ketika ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mencari sarana dan wasilah yang suci, yang baik, yang bisa mempercepat perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita doa, kita dianjurkan untuk memuji Allah, untuk membaca sholawat. Kenapa? Karena ketika kita memuji Allah, bersolawat, doa kita akan cepat terkabul. Jadi ingat pemirsa, anggapan satu kelompok yang mengatakan mencium kuburan Nabi, mengambil berkah adalah syirik, anggapan ini adalah anggapan yang salah, karena mencium kuburan Nabi dan berbagai hal seperti mengambil berkah tidak bertentangan dengan konsep ibadah atau tauhid dalam ibadah. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.